Halo, assalamualaikum. Nah, ini malam gue bikin video 6:30 malam ini tanpa diedit, jadi langsung kita upload dan kita akan share buat kalian. Kebetulan ini gue lagi ngalamin juga lubukan, ada yang lagi kena kuncup dan juga kena jamur. Jadi gue di sini akan ngebagi tips buat kalian cara penanganan burayak ketika dia kena jamur, kuncup dan juga kematian. Nah, ini salah satu yang udah kita tanganin, alhamdulillah hidup, dan ini yang lagi kena juga nih. Jadi ini kena apa? Lagi kena kuncup sama kena jamur. Jadi kita sudah tanganin. Ini barusan ada yang mati di dasar tapi udah kita sifon. Ini karena kepadatan, ini. Tuh, ini kepadatan. Jadi yang gue bilang, kalau misalnya kalian ngebreed cupang, pastikan kapasitas tempatnya itu jangan terlalu sempit. Kalau misalnya gue ngebreed di bak seperti ini lebih dari 300 ekor. Kemungkinan ini 300 sampai 500, lebih kurang segitu. Nah, ciri-ciri kepadatan itu dia bikin buih seperti ini atuh. Nah, artinya kalau bikin buih seperti ini, oksigen yang di dalam itu nggak banyak. Artinya yang larut di air itu kurang banyak. Jadi ikan banyakan bikin buih seperti ini. Ini kepadatan ciri-cirinya. Jadi maksimal itu kalau di bak seperti ini, idealnya itu 200 ekoran sampai 250 itu udah maksimal. Jadi biar pertumbuhan normal. Tapi karena ini masih kecil, jadi kita tahan di sini nggak apa-apa. Ini masih umuran 3 minggu. Nanti kita akan pindah ke kolam terpal ini karena ini masih belum dibikin pembuangan. Jadi nanti akan kita bikin pembuangan dulu. Jadi setelah bikin pembuangan baru yang ikan dari sini kita pembesaran di kolam terpal. Jadi biar lebih maksimal lagi pertumbuhannya. Nah, ini tadi udah gue sifon. Jadi ini lagi kena kuncup dan juga ada beberapa yang kena jamur, termasuk yang ini juga nih. Jadi deretan ini udah ada yang kena, tapi lagi kita amanin juga, dan kita akan share juga ke kalian cara penanganannya ketika ikan kena jamur ataupun kena kuncup. Karena ini lagi kena di burayak gua nih. Nah, ini udah gua sifon. Jadi ini udah gua sifon, dan ini barusan tuh sisa-sisa sifonnya, dan ini juga sisa bangkainya. Jadi ada ikan yang mati juga tapi udah kita buangin karena memang bau banget. Dan di sini gua akan ngasih tips buat kalian kalau misalnya burayak kalian lagi ada kena jamur, kena kuncup, dan kena penyakit yang istilah katanya bisa menyebabkan kematian massal di ikan cupang. Jadi di sini langkah yang pertama itu gua nggak perlu serokin ikan full. Jadi ini lagi gue treatment dan alhamdulillah ini sehat. Ini udah hari kedua gue treatment, dia sehat tanpa gua angkat semua, gue pindahin ke tempat yang satunya, nggak perlu. Jadi yang pertama itu penanganannya, kalau misalnya di tempat ini lagi kena jamur ataupun kuncup, langkah yang pertama itu kalian sifon dasarannya. Nah, sebelum kalian sifon atau sedot kotoran, kalian tambahin dulu airnya 30% dari air yang sudah ada. Jadi misalnya airnya segini, kalian tambahin 30% jadi segini nih. Jadi segini. Airnya segini, tambahin 30% jadi segini. Nah, kalau udah 30%, kalian sedot kotoran yang di dasar sampai dia turun lagi sampai dia normal seperti ini. Jadi 30% ditambahin, 30% dibuang, tapi yang dibuang dasaran kotorannya itu. Jadi biar airnya bersih. Nah, setelah bersih, kalian sifon udah bersih, kotorannya udah bersih. Habis itu kalian tambahin garam ikan. Jadi garam ikan yang kasar kalian tambahin 1 genggam aja. Jadi karena kemarin udah gue beli garam terus udah habis, ini belum ada lagi, gue tambahin garam 1 genggam, gue campurin ke sini. Habis itu kita tambahin campuran ini nih. Gue pakai yang namanya itu B8. Ini yang pentingnya karena ini yang mengurai bakteri ini. Tuh. Ini botol ini udah lama banget, Jadi ini semacam bakteri yang diurai di dalam bak ini. Jadi kotorannya dia diurai oleh bakteri. Nah, kalian bisa lihat ini, satu tutup botol itu bisa untuk 200 liter. Karena ini baknya kecil, jadi kita pakai setengah tutup botol aja. Nah, kalian bisa beli ini di toko perikanan. Ini namanya B8A. Jadi ini gue dapat itu di tahun 2018. Sekarang udah 2021. Jadi ini botol di sini tuh udah lama banget, udah 3 tahunan, tapi belum habis-habis karena memang
gue pakai itu cuman pas lagi kepepet doang, pas ikan lagi ada sakitnya. Jadi 3 tahun masih aman ini, dan ini sangat bermanfaat kalau misalnya burayak gue lagi kena. Jadi yang tadi gue lakuin, setelah burayaknya setelah kita tambahin air 30%, kita sifon dasarannya, habis itu kita kasih garam 1 genggam, jangan kebanyakan, jangan sedikit, yang penting secukupnya aja. Kita taburin di tempat yang lagi kena jamur ataupun kuncup. Habis itu setelah kita taburin garam, jangan lupa gua tambahin ini nih, B8. Nah, untuk takaran airnya, karena ini satu tutup botol ini untuk 200 liter air. Kalau misalnya cuman setengah bak seperti ini, gua biasa pakai itu setengah tutup botol. Setengah tutup botol udah cukup, nggak berlebihan, nggak kedikitan, jadi pas lah. Nah, yang kita tambahin itu di sini nanti dia akan mengurai kotoran di sini, bakterinya juga akan diurai. Nah, garam itu fungsinya yang pertama tadi untuk netralin jamur yang ada di sini, dan itu untuk membantu juga kita tambahin semacam probiotik buat ikan. Jadi ini fungsinya juga banyak banget di sini tuh. Fungsinya banyak banget di sini tuh. Menetralisir zat-zat yang kotor, terus memperpanjang senyawa banyak banget ini, pokoknya tuh menghilangkan penyakit. Jadi ini udah gue buktiin selama 3 tahun gue pakai ini. Jadi alhamdulillah ikan sehat kalau misalnya dia lagi kuncup ataupun lagi kena jamur. Jadi kalian bisa pakai ini, namanya B8. Ini gue nggak di endorse jadi gue nggak di endorse sama produknya dia, nggak di endorse sama sekali, tapi gue rekomen buat kalian yang mau pakai ini, silahkan cari di marketplace ataupun di toko perikanan, namanya B8. Kalau misalnya ikan kalian lagi kena jamur, yang paling penting tuh kalau kematian massal biasanya, walaupun selain kuncup itu jamur. Jamur itu penyakit nomor 1 yang menyebabkan kematian massal di burayak. Contohnya ini nih. Ini sedikit banget, tapi sebelum sedikit ini padat, ada 300 ekoran, tapi ini udah habis, sisa sekitar 100 ekoran. Sisa 100 ekoran, alhamdulillah masih bisa hidup. Kita selamatin pakai yang tadi gue bilang B8, penanganan yang tadi gue jelasin. Cuman sisa selamat 100 ekoran, karena ini udah parah banget waktu kena jamur. Ini udah sisa-sisa perjuangannya 100 ekoran ini masih hidup alhamdulillah. Dari 300-an lebih cuman selamat sekitar kurang dari 100 ekoran. Tapi alhamdulillah kita bersyukur masih ada yang selamat untuk terusannya. Ini ada yang selamat, dan ini 2 hari yang lalu ini yang mati di sini tuh hampir kalau kita hitung lebih dari 20 ekoran. Jadi di dasar banyak yang mati, lebih dari 20 ekoran. Kita pakai penanganan yang tadi yang gue bilang, dan alhamdulillah ini ikan udah sehat lagi. Kalian bisa lihat tuh, ikan udah nggak kuncup lagi. Nah, 2 hari yang lalu ini kena penyakit kuncup dan juga jamur. Langsung gue kasih garam segenggam, habis itu gue taikin air 30 cm, terus gue sifon dasarannya biar bersih kotorannya. Habis itu setelah disifon kita kasih garam, kita kasih setengah tutup botol B8. Habis itu kita tunggu aja, jangan lupa dikasih makan, tapi kasih makannya jangan terlalu banyak. Untuk proses penanganan jangan terlalu banyak, yang penting secukupnya kasih makan. Kalau dia udah 1 hari dikasih makan, kita lihat di dasarnya itu ada yang mati apa enggak. Kalau misalnya di dasarnya itu enggak ada yang mati, artinya udah menunjukkan proses lebih baik lagi progresnya. Ini hari kedua, alhamdulillah ikan udah sehat, enggak ada lagi kematian di dasar. Jadi ini udah pulih lagi alhamdulillah. Jangan lupa kalau misalnya burayak kalian kena penyakit jamur ataupun kuncup ataupun penyakit yang bisa menularkan, kalian pakai cara ini, semoga bermanfaat. Karena gue udah pakai selama 3 tahun. Nah, dari 2018 gue beli botolnya itu, untuk harganya itu lumayan 100.000. Gue dulu beli di Tangerang. Jadi waktu itu gue main ke petani di Tangerang, habis itu dia pakai obat itu karena di sana burayaknya dia lagi mati massal. Terus gue minta 1 botolnya dia, dan gue beli, bukan minta ya, gue beli. Sampai sekarang masih ada yang tadi, dan alhamdulillah gue pakai setiap burayak ada yang kena jamur. Jadi selamat alhamdulillah. Ini juga burayak yang ini nggak kena. Jadi cuman yang gua kasih treatment itu cuman yang kena jamur aja. Kalau misalnya cuman biasa-biasa nggak apa-apa. Yang penting kita kuncinya itu jaga kualitas air. Kalau kualitas airnya kita jaga, ikan pasti sehat, jaminan. Tapi kalau kualitas airnya buruk, berarti ikan bisa jadi sakit, karena ikan itu hidupnya di air. Jadi kita harus kontrol airnya itu jangan sampai berlebihan amoniak. Nah, amoniak itu sisa-sisa pakan dan juga sisa-sisa kotorannya dia bisa jadi bumerang, artinya bisa jadi racun juga buat ikan. Jangan lupa kalian rawat ikan kalian dengan sepenuh hati. Jangan lupa semangat terus ngebreed ikan cupang, dan jangan lupa untuk terus semangat, jangan mudah lelah, apalagi pensiun. Kalau misalnya pensiun artinya kalian menyerah. Jangan sampai kalian menyerah. Ingat,
yang besar berawal dari yang kecil. Begitupun gue juga berawal dari yang kecil sebelum sampai saat ini. Jadi jangan pernah mengeluh ataupun mundur ya. Capek boleh, istirahat boleh, tapi jangan pernah mundur. Maju lagi, terus semangat dan juga terus berkarya. Semangat Cupang Indonesia, sehat-sehat buat kalian semuanya. Wassalamualaikum.